Heboh! Kereta cepat Wus era Jokowi masih jadi gorengan panas. Kereta cepat Wus emang gak ada habisnya menjadi perbincangan ya. Tapi dengar-dengar di tengah hiruk-pikuk yang menyudutkan Jokowi, dukungan keren justru datang dari seseorang yang tengah coba diadu domba dengan Jokowi. Sosok Prabowo dan juga Purbaya malah kasih support positif loh. Wow, bahkan nih gak cuma omong doang, ada yang sampai jajal langsung kereta cepat ini. Sempat dituduh jadi proyek bermasalah, tiba-tiba yang tadinya diisukan berseberangan seperti Purbaya dan juga Prabowo malah kasih jempol gede. Tambah panas kan kalian? Kembali kepada biaya kos operasional kereta cepat ini. Satu hari itu bisa berkisar 2-3 miliar. Kalau pendapatannya saja tidak mencapai 3 miliar, mau apa? Jadi kalau konsepnya Bang Bestari yang penting barangnya ada, saya jadi agak lucu melihat konsep pemikiran mengurus negara seperti ini. Ini pokoknya utang aja lah, yang penting kita pakai baru. Tadi kan ini konsep konsep perang. Apalagi dibandingkan dengan konsep perang semakin ngawur pemikiran itu. Dulu zaman perang orang tidak takut mengorbankan nyawanya. Sekarang ada nggak yang berani mengorbankan nyawanya untuk membangun kereta cepat? Jokowi suruh korbankan nyawanya, sekarang bayar hutang. Berani nggak dia? Jadi jangan dibandingkan dengan perjuangan kemerdekaan jauh sekali. Jangan bawa Jokowi dulu. Loh, ini penggagasan Jokowi. Benar, sebagai apa? Dalam kapasitas apa? Kapasitasnya sebagai yang presiden. dukung dia siapa? Jangan bicara itu. Begitu. Tidak semua kebijakan Jokowi didukung oleh PD Perjuangan. Siapa bilang? Siapa yang bilang? mana? Di ujung terakhir kan, setelah kenikmatan itu sirna. Inilah pendapat-pendapat yang selalu tidak mau mengakui. Bapak nggak berani mewakili hari ini dari kader PDIP kan? Saya selesai. Bapak mewakili PDIP enggak? Saya selesaikan dulu, saya bicara. Kata-kata Bapak mewakili saya PDIP di sini hadir sebagai politisi PD Perjuangan. Anda mewakili PDIP. Makanya Anda dengar. Narasi Anda saya di sini sebagai politisi PD Perjuangan. Mewakili. Oh ya. Ya udah, oke. Makanya kita dengar sama-sama. Anda diam dulu, dengarkan orang bicara, hargai orang bicara. Mungkin Anda lupa ya kalau perkara kasus BLBI yang jauh lebih besar itu juga gara-gara ketum Anda kan kalau ngomongin soal duit negara. Masa Anda lupa sih? Lagian ini kan bukan punyanya Pak Jokowi seorang. Ketika beliau berkuasa, partai Anda kan yang mendukung selama 2 periode atas segala keputusan-keputusan dari Pak Jokowi. Masa lupa sih? Atau pura-pura lupa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan WUSU sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUS supaya ekonomi di sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Tuh, ini yang terbaru kawan ya. Baru kemarin nih ya Pak Purbaya mengatakan ada benarnya juga omongan dari Pak Jokowi atau statement yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi berkaitan dengan WUS. Karena balik lagi, yang namanya WUS ini adalah investasi jangka panjang. Jadi bukan sehari 2 hari langsung mendatangkan keuntungan triliunan, bukan seperti itu. Karena ini kan untuk investasi rakyat teman-teman. Ada subsidi, itu adalah investasi. Kan? Bukan kerugian. Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Yes. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Nah, itu tuh. Social return on investment. Apa itu? Tanya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat jadi lebih baik. Kemudian apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi itu adalah investasi.
menimbulkan kerugian. Kayak MRT. Itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi 800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti kalau semua rute sudah selesai, diperkirakan 4,5 triliun dari hitung-hitungan kami dulu 12 tahun yang lalu. Dan memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi, dari sepeda motor, mobil ke transportasi umum, transportasi massal juga tidak mudah. Betul. Merubah karakter itu tidak mudah. Tapi yang kita lihat MRT itu sukses. Alhamdulillah ya. Mengangkut penumpang sejak diluncurkan itu sudah 171 juta penumpang. Betul. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang. Pak Jokowi pun sudah mengatakan ya, yang namanya WUS ini memang investasi yang diberikan untuk rakyat. Jadi memang tidak cari untung teman-teman ya, untuk investasi sosial ya. Selain itu dengan penggunaan WUS ini kita bisa mendapatkan keuntungan sosial seperti juga pengurangan emisi karbon ya, produktivitas masyarakat yang lebih baik, ada waktu tempuh yang lebih cepat begitu ya. Wah, ternyata malah ini ada efek yang positif juga datang dari Pak Prabowo nih. Pak Prabowo naik kereta cepat WUS bakalan lanjut sampai ke Surabaya. Wow. Dari Jakarta ke Surabaya teman-teman, biasanya makan waktu lama pakai banget. Lah ini pakai kereta cepat. Nanti mudik bakal seru banget ya teman-teman ya. Banyak diperbincangkan akhir-akhir ini, justru Bapak Prabowo malah menggunakan Nah, setuju sama si abang tadi teman-teman, yang namanya Pak Prabowo ini malah membantah semua kabar-kabar yang mengatakan kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini sedang ada hawa panas di antara keduanya. Dan paling keren, beliau ini malah menampal semua para pengkritik dari kereta cepat WUS ini dengan menaiki WUS dari Jakarta ke Bandung. Ini menunjukkan bahwa hubungan saya sama Pak Jokowi sedang baik-baik saja loh. Ternyata yang namanya WUS ini Pak Presiden aja dengan luar biasanya mau kok menungganginya, istilahnya seperti itu teman-teman ya. Mau kok menaikinya. Ini membuktikan kalau memang keberlanjutan juga dari presiden sebelumnya ke presiden yang sekarang, yaitu Pak Prabowo. Ini bentuk dukungan juga gak sih teman-teman? Mantap jiwa emang ya. Soal kereta cepat yang hutangnya menjadi bom waktu dan Jokowi yang memilih bungkam sebagai rame tentang kereta cepat dan Jokowi yang memilih bungkam, kata si anak Pukima ini. Sabar bang. Terus pertanyaan saya, memangnya kenapa Pak Jokowi harus ribut seperti kalian itu yang otak-otak udang itu bicara masalah tentang kereta cepat ini? Yang ribut itu, yang meributkan itu hanya adalah orang-orang goblok, orang-orang tolol
yang pikirannya itu sangat dangkal, ya. Bisa jadi, Bang. Pak Jokowi itu adalah seorang pemimpin, ya, seorang mantan presiden yang sangat-sangat visioner, ya, yang otaknya itu mungkin, ya, ribuan orang seperti kalian tidak mampu menyainginya, ya. Terus sekarang pertanyaannya, kenapa juga Pak Prabowo santai-santai saja, tidak ribut juga, diam juga, bahkan Pak Prabowo akan melanjutkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, yang malah, ya, anggarannya itu lebih daripada anggaran kereta cepat Jakarta-Bandung, ya, bahkan mungkin ratusan kali lebih besar, ya. Kamu harus berpikir ke situ, goblok, tolol. Terus kau bilang lagi, orang bertanya, bisa nggak Jokowi dipenjarakan? Terus kau bilang lah di sini kan, di PTmu ini, kalau hukum Indonesia tidak bisa, tetapi kalau hukum internasional bisa. Goblok, tolol. Nah, ini lebih parah lagi. Di mana kau belajar, Pukima? Tidak ada salah satu di dunia ini pun, ya, seorang presiden yang bisa dipenjarakan karena membangun negaranya dengan infrastruktur. Ya, orang tidak gila ada. Mereka itu. Orang bisa dipenjarakan dengan hukum internasional itu hanya dengan pelanggaran HAM. Betul. Ya, kamu cari itu. Kamu belajar dulu, ya, anak Pukima, ya. Terus kau bicara kereta cepat ini seolah-olah otakmu mampu bicara. Sama sekali otakmu saya jengkal, ya. Sabar, Bang. Otakmu yang otak udang itu tidak mampu sama sekali bicara investasi kereta cepat. Sibuklah kalian mengatakan nanti Cina akan mengambil alih Indonesia ini, ya, mengambil alih, bahkan ditukar dengan pulau-pulau di bagian Indonesia ini, ya. Sekarang apa alasannya? Sedangkan kerjasama kereta cepat itu adalah dengan swasta, bukan dengan pemerintah Cina. Ya. Itulah makanya dari awal Pak Jokowi tidak mau kerjasama dengan Jepang, karena Jepang itu menawarkan G2G, government to government, harus dijamin oleh negara, oleh APBN, ya. Dan Pak Jokowi tidak mau, dan beliau memilih kerjasama dengan swasta Cina itu, ya. Jadi kalau kerjasama dengan swasta Cina itu apa alasannya? Pemerintah Cina yang mau ngambil alih pulau-pulau di Indonesia ini. Paham kau tak mesti itu, goblok, tolol. Nah, udah tercerahkan belum kalian, ya, wahai para pembenci Pak Jokowi dan juga pembenci WUS ini, ya. Ini loh, soal WUS ini pun sudah terjelaskan secara gamblang. Ini otak kalian masih nerima nggak nih, ya? Untuk kadrun, untuk anak-anak Kaba nih, kalian bisa nerima nggak penjelasan tadi? Kalau masih punya rasa benci, hal apa itu cuma omong kosong doang? Oh, berarti emang dasar kalian itu yang harusnya sekolah begitu, ya. Kalian itu harusnya memperluas pengetahuan kalian. Jangan nontonin Abah mulu. Abah begini, Abah begitu, nangis-nangis katipak tuh, ya. Itu tuh hasilnya, gelarnya dokter tapi ya nahan emosi aja nggak bisa tuh orang, ya. Ya gimana ya, kalau kita ngomongin anak Abah sih biasanya mabok agama juga sih, teman-teman. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk mengawal keberlanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Nah, ini dia nih, teman-teman. Denger ya. Tugas khusus ini diberikan Presiden Prabowo kepada Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Menurut AHY, kehadiran kereta cepat Jakarta-Surabaya akan menjadi terobosan besar dalam mobilitas masyarakat, barang, dan jasa di Pulau Jawa. Dengan sistem dan ekosistem kereta berkecepatan tinggi, waktu tempuh akan jauh lebih singkat sehingga memperkuat konektivitas antar daerah. Rencana ini masih dalam tahap studi untuk memastikan seluruh aspek teknis, pembiayaan, dan lahan terencana dengan matang. Kita ingin ini benar-benar sukses, tidak ada kendala yang berarti dalam arti teknis maupun keberlanjutan penganggaran di tahun-tahun mendatang begitu. Oleh karenanya kita ingin sekali lagi pastikan terlebih dahulu segala sesuatunya visible. Lalu selain itu juga ada tantangan bahwa untuk membangun jalur kereta cepat, kalau Jakarta-Bandung saja menantang, challenging, termasuk lahan dan lain sebagainya, bisa dibayangkan kalau ditarik sampai dengan Surabaya, melewati banyak provinsi termasuk kabupaten kota. Jadi pasti membutuhkan waktu bagi kami, bukan hanya lintas KL tapi juga antara pemerintah pusat dengan daerah. Ayo, dulu yang suka-suka menghina Bapak Presiden Jokowi gara-gara proyek kereta api Jakarta-Bandung,
katanya buang-buang uang, kerjasama dengan China dianggap merugikan, kita dituduh sebagai antek-antek Cina, tapi sekarang jalur kereta api Jakarta-Bandung satu-satunya kereta cepat dengan teknologi Muktahir yang ada di Asia Tenggara. Melewati Singapura, melewati Malaysia, kita lebih hebat di dalam urusan perkereta apian. Bahkan Eropa pun tidak memiliki kereta api seperti Jakarta-Bandung. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah memberikan suatu contoh visioner tentang transportasi darat yang ada di Republik Indonesia. Ya, semoga Bapak Jokowi sehat selalu, semoga sukses untuk Jakarta-Bandung yang sangat maju pemikiran masyarakat dan pemimpin-pemimpinnya. Merdeka. Wah, mantap jiwa gak sih teman-teman ya? Ini benar-benar luar biasa banget ya. Keberlanjutan dari pemerintahnya Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini akan dicanangkan lagi program untuk pembangunan kereta cepat dari Jakarta ke Surabaya. Bayangin yang biasanya mudik ya via tol aja itu bisa sampai 10 jam teman-teman ya. Kalau kita naik kereta cepat itu bisa mungkin dipangkas lebih dari setengahnya. Kalau bisa setengahnya 5 jam berarti bisa 3 jam udah sampai ke Surabaya. Ini luar biasa banget teman-teman. Soalnya kalau kita hitung-hitung kalau yang sebelumnya itu di Jakarta Bandung itu bisa sampai 2-3 jam begitu ya. Ketika naik Wus itu bisa cuma 45 sampai 46 menit loh. Bayangin coba. Wah, ini baru keren banget nih. Ramai framing di media dan medsos bahwa Jokowi membebani masa depan bangsa lewat proyek besar seperti Hush. Padahal yang sebenarnya terjadi, Jokowi justru sedang menyelamatkan masa depan bangsa dari jebakan negara lambat. Ada 2 tipe pemimpin, yang main aman supaya tidak dikritik, tapi negara jalan di tempat. Yang berani ambil risiko besar demi lompatan peradaban, walau tahu pasti akan dihajar opini. Jokowi jelas tipe kedua. Nah lucunya, yang menyerang sekarang, termasuk Mahfud, adalah orang-orang yang dulu nyaman di dalam lingkaran kebijakan ini. Bisa jadi. Yang ikut memelihara sistem, yang tahu betul prosesnya. Tapi baru membuat seolah-olah ketahuan sekarang. Itu sebabnya publik sekarang nggak cuma dengar isi kritiknya. Tapi mulai tanya, timingnya kenapa selalu pas setelah jabatan hilang? Coba bayangkan, ya, kalau Jokowi nggak bangun infrastruktur masif, nggak bangun konektivitas, nggak bikin lompatan ekonomi digital, nggak buka akses tol laut, nggak tarik investasi berdaulat, hari ini Indonesia tetap jadi penonton global. Duduk manis, nunggu harga bahan pokok naik. Nunggu game global ditentukan Beijing, Washington, atau Singapura. Betul. Tapi karena ada Jokowi, Indonesia sekarang masuk meja negosiasi, bukan meja penonton. Ini bukan klaim politik, ini realitas yang diakui dunia. Dan satu hal yang perlu dicatat baik-baik, Jokowi tidak pernah bermain di wilayah retorika tinggi. Dia bekerja senyap, gak butuh standing applause. Yang menilai adalah sejarah, bukan timeline X, bukan dramaturgi podcast politik. Maka kalau hari ini ada yang mencoba mendelegitimasi Jokowi, terutama dari orang yang dulu bernaung di bawah kepemimpinannya, publik berhak bertanya, apakah ini kritik demi bangsa atau panggung untuk pencitraan baru? Hari ini serangan ke Jokowi bukan lagi soal kebijakan asis. Sudah masuk ke wilayah narasi delegitimasi, mengikis citra, mengguncang kepercayaan rakyat, menciptakan persepsi. Jokowi gagal, Jokowi membebani bangsa, Jokowi meninggalkan masalah. Setuju banget teman-teman ya. Pak Jokowi itu kan seseorang yang berdiri di atas untayan kata-kata indah. Tapi dia ini adalah orang yang benar-benar melakukan kerja dan kerja teman-teman. Mana ada Pak Jokowi ini keliling dari podcast satu ke podcast lain, nyerang ini, nyerang itu. Pernah Pak Jokowi begitu? Nggak pernah kan? Pernahkah teruntai dari kata-katanya Pak Jokowi menyerang sosok ini, menyerang sosok ini? Nggak pernah kan teman-teman? Ini membuktikan bahwa Pak Jokowi ini benar-benar jujur berjuang untuk rakyat, untuk Indonesia teman-teman ya. Pak Jokowi ini dengan membangun Wus, dengan membuat berbagai macam infrastruktur ya, embung, waduk, kemudian tol ya, tol Jawa, tol Trans Sumatera, di jalan-jalan semuanya di desa-desa dibangun, itu adalah untuk menyelamatkan bangsa ini dari keterlambatan. Gimana kalau menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Mengatakan sampai kiamat pun kereta cepat itu nggak balik modal. Saya pernah menulis, saya bilang, saya pergi ke Eropa dan setelah saya lihat itu komuter di Eropa hampir semuanya nggak ada yang balik modal itu. Wow. Ya kereta kalau Anda pergi di Swiss lihat komuter di situ, ya setiap berapa menit sekali
3 menit sekali datang komuter satu, muter aja. Sabtu Minggu orang pada tidur semua, penumpangnya nggak ada, tapi muter terus gitu. Keretanya bagus terus karena diperbaharui setiap tahun, dibagusin lagi. Setelah saya lihat-lihat, saya baca-baca, itu rugi semua, subsidi semua. Jadi kalau teman-teman mengatakan sampai kiamat pun nggak balik modal, pasti kita nggak bangun itu. Kalau kita selalu memberikan advice yang demikian. Karena public transportation memang harus disubsidi, Pak Heru. Ada lagi yang mengatakan, buat apa bangun kereta cepat? Jakarta-Bandung kan sekarang sudah ada flyover, jalannya bisa cepat. Tetap menurut saya kita memerlukan reputasi begitu ya. Coba apakah saudara tidak bangga sekarang saudara bisa lihat, tadi ada gambarnya kan, transportasi kita sudah bertambah, ada kereta seperti itu. Itu kan juga perlu branding. Betul. Nah ini dia nih teman-teman ya. Bapak Renal Kasali pun yang benar-benar luar biasa keilmuannya mengatakan, lawang di Eropa saja kereta cepat itu nggak ada tuh yang balik modal. Yang namanya WUS ini memang adalah untuk investasi rakyat jangka panjang dalam bertujuan untuk hal sosial, teman-teman. Jadi kalau ada ungkapan-ungkapan serangan-serangan pesimisme kepada yang gak suka akan pembangunan Indonesia, itu wajib ditanyakan. Lu bela negara atau malah pengen negara ini mundur ke belakang? Kalau pengennya maju, begitu ya, Indonesia ini banyak transportasi massal yang bagus untuk rakyatnya, ya harusnya didukung dong. Kecuali Kadrun yang katanya nggak makan infrastruktur. Gimana kalau menurut kalian? Coba tulis komen kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Yuda Media. Plus share video ini sebanyak-banyaknya di grup-grup WhatsApp. Supaya apa? Supaya semakin banyak yang tercerahkan. Akhir kata saya pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.